Hai guys, ketemu lagi dengan aku Lestari. Di video kali ini kita bakal ngebuat sebuah web di mana web tersebut sudah berelasi ataupun terhubung dengan suatu database. Di mana pada web tersebut kita bisa melakukan 4 buah aksi yang dinamakan dengan CRUD. Jadi CRUD itu terdiri dari 4 aksi. Pertama kita bisa create, yaitu menambahkan atau membuat sebuah data pada database tapi melalui web atau form tersebut. Yang kedua kita juga bisa read, membaca data yang ada dalam database tersebut. Yang ketiga ada yang namanya update. Jadi kita tuh bisa mengubah ataupun mengedit data yang ada dalam database namun melalui web yang akan disimpan nantinya. Dan yang terakhir kita juga bisa mendelete nih atau menghapus sebuah data bahkan lebih dari database melalui web atau form tersebut. Nah, langsung aja kita ke pembuatan webnya. Sebelum membuat sebuah web, kita harus membuat database terlebih dahulu. Karena apa? Karena data yang ada dalam database nanti akan ditampilkan pada halaman web. Jadi kalau misalnya tidak ada database, berarti dia kosong saja. Tidak ada data ataupun sesuatu yang ditampilkan dalam web tersebut. Pertama, sebelum kita membuat sebuah database, kita harus menghidupkan atau men-start exam kita, terutama Apache dan juga MySQL-nya. Pastikan di sini sudah di-start. Jikalau sudah, kita langsung saja membuat database-nya sesuai dengan keterampilan atau kemampuan kalian. Bisa lewat konsul, juga bisa melalui PHP MyAdmin. Kita langsung ke localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini saya membuat tabel ataupun database-nya itu melalui PHP MyAdmin. Nah, di sini kita bakal membuat database baru dengan mengklik baru. Kemudian kita ketikkan saja nama database yang ingin kita buat, misalnya webco. Kita buat. Nah, database sudah terbuat. Kalian bisa melihatnya di sini ada nama database webco. Berarti ini sudah terbuat. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Tabel apa yang ingin kita buat? Di sini saya akan membuat tabel karyawan atau mahasiswa saja. Untuk jumlah kolom ada 7 kolom saya buat. Kita tinggal klik kirim. Nah, di sini akan disuruh untuk membuat atau memasukkan atribut apa saja yang ada dalam tabel tersebut. Di sini pertama mungkin saya akan memasukkan ID mahasiswa, kemudian nama lengkap, kemudian ada jurusan, semester, alamat, dan juga nomor HP-nya. Di sini kita ada sebentar. Lalu di sini kita akan memasukkan atribut apa saja yang ada dalam tabel tersebut atau entity tersebut. Di sini pertama saya memasukkan ID mahasiswa, kemudian ada nama lengkap, nama saja, kemudian jenis kelamin, jurusan, kemudian semester. Setelah semester di sini ada alamat, kemudian nomor HP. Untuk nomor HP, tipe datanya kalian sesuaikan saja. Alamatnya semester itu integer, jurusan, kemudian ada jenis kelamin, nama, dan juga ID mahasiswa itu in saja.
Kemudian kita auto increment untuk ID mahasiswa. Kemudian langsung kita simpan saja. Kita tunggu sampai prosesnya. Nah, di sini ada tabel mahasiswa dengan 7 buah atributnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu menambahkan data ke dalam tabel tersebut. Kita langsung saja tambahkan datanya sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya sudah memasukkan 4 buah data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Untuk melihatnya, kita klik jelajahi atau browser. Kalau misalnya PHP MyAdmin kalian itu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat data-data tersebut. Setelah itu, sini sudah selesai kita membuat database-nya. Hal yang paling penting adalah membuat program webnya. Langsung aja kita buat programnya. Di sini saya menggunakan text editor Sublime. Nah, sebelum itu, kita harus membuat folder baru pada folder headdocs yang ada pada exam. Untuk melihatnya, di mana ada folder tersebut, cari saja exam, kemudian double klik, langsung ke headdocs. Kemudian kita buat file baru dengan nama webku. Nah,
menyelesaikan pembuatan dari program untuk web atau form untuk menampilkan database. Di sini terdiri dari 3 buah file, yaitu function, index, mahasiswa, mahasiswa hapus, tambah, dan juga ubah. Untuk melihat apakah programnya berjalan dengan baik atau webnya bisa diakses, kita coba. Kalaupun ada kesalahan ataupun error, itu mungkin ada kekeliruan saat penulisan programnya. Jadi tinggal disesuaikan saja di mana salahnya, lalu diperbaiki di mana ataupun baris berapa salahnya. Langsung kita akses ke folder webku, karena tadi kan namanya webku. Kita coba apakah berhasil. Nah, di sini sudah tampil ada kata selamat datang di webku. Kemudian di sini ada menu data mahasiswa. Kita coba klik apakah berhasil. Nah, maka kita akan dibawa ke file mahasiswa PHP, di mana pada halaman ini kita akan bisa melihat data yang ada pada tabel mahasiswa yang sudah kita inputkan di PHP MyAdmin. Kemudian, selain itu kita juga bisa melakukan curut, yaitu create, read, update, delete. Di sini juga saya menambahkan untuk pencariannya. Pertama di sini kita bisa membaca datanya. Jadi sesuai dengan yang ada pada database. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian, saya coba ingin tambah data mahasiswa. Misalnya di sini Ahmad, jenis kelaminnya kalian masukkan saja sesuai dengan kotaknya, jurusannya misalnya, kemudian semester, untuk alamat, kemudian nomor HP-nya. Langsung kita klik tambah data. Apakah berhasil? Kalau berhasil, maka akan ada notifikasi dari localhost yang menyatakan bahwa data tersebut berhasil ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Di mana kita bisa lihat, kalian bisa lihat, sebelumnya kan datanya hanya 4 saja. Di sini sudah ada 5 data, yaitu data si Ahmad. Nih, sesuai ya, namanya, jenis kelaminnya, jurusannya, kemudian semesternya, alamat, serta nomor HP. Untuk ID mahasiswa itu dia otomatis ya. Kemudian, di sini kalian juga bisa melakukan opsi ubah dan juga hapus. Kita coba ubah data ketiga nih. Kita klik ubah. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman mahasiswa ubah, di mana kita bisa mengubah data dari mahasiswa yang bernama Aisyah Indira. Misalnya di sini kita ubah semesternya menjadi 4. Misalnya alamatnya dia pindah ke mana nih? Ke Banjarmasin misalnya. Kita langsung aja klik ubah data, maka akan muncul lagi notifikasi dari localhost yang menyatakan bahwa data tersebut sudah berhasil diubah. Kita klik OK saja. Nah, kemudian kita lihat data Aisyah Indira yang kita ubah tadi kan alamatnya serta semesternya. Di sini kalian bisa lihat sudah terubah menjadi 4 dan alamatnya terubah menjadi Banjarmasin. Berarti kita sudah bisa untuk mengupdate. Oke, selanjutnya kita akan coba menghapus sebuah data. Misal data kedua kita ingin hapus, kita langsung aja klik hapus. Nah, akan ada notifikasi lagi yang menyatakan bahwa data tersebut berhasil dihapus. Kita klik OK, kita lihat apakah benar data yang kedua tadi sudah dihapus dengan cara melihat total datanya. Tadi kan 5, ini berubah jadi 4. Udah hilang tuh datanya. Berarti sudah berhasil kita melakukan create, read, update, dan juga delete pada data mahasiswa. Dan yang terakhir, saya ingin menambahkan atau melakukan aksi pencarian. Di sini kita coba masukkan nama mahasiswa yang ingin saya tampilkan, yang ada huruf E-nya misalnya. Kita coba enter. Nah, langsung ditampilkan data dari mahasiswa yang bernama yang ada huruf E-nya, yaitu di sini ada Elisa Mugribah. Kemudian saya ingin menampilkan yang ada matnya. Nah, akan tampil Ahmad Bagus dan juga Ahmad saja. Kita juga bisa kembali ke menu utama dengan cara mengklik Go Home. Maka kita akan kembali lagi ke halaman indeks PHP. Nah, mungkin itu saja demo dari web yang sudah saya buat tadi, yang sudah kita buat bersama-sama. Kalaupun kalian mengalami kesalahan ataupun ada error, itu kalian perbaiki saja sesuai dengan instruksi ataupun pemberitahuan di mana kalian ada kesalahan, seperti di baris keberapa, file berapa. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja di mana salahnya, dan langsung diperbaiki di programnya melalui text editor sebelumnya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah, kekurangan. And don't forget to like, comment, subscribe, and share my video.